Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Salam GTM. Salam mujizat, salam keajaiban. Apa kabar hari ini? Luar biasa, diberkati Tuhan, amin. Kita akan segera mulai ibadah yang kedua pada siang hari ini. Tetapi sebelumnya saya akan membaca satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 5 ayat yang ke-7. Mazmur 5 ayat yang ke-7, kalau di textbook saudara ayat yang ke-8. Bacakan demikian. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dan takut akan engkau. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami bersyukur buat kesehatan, kami bersyukur buat berkat, kami bersyukur buat setiap apa yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Dan kami datang ke tempat ini, kami memerayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, Tuhan berikan hikmat, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga selesainya, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan berkati setiap pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan. Bahkan yang saat ini sedang dalam perjalanan, kiranya Tuhan tibakan di tempat ini dengan penuh sukacita. Dan biarlah kami bersama-sama mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Kami persembahkan tempat ini juga ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Kiranya setiap peralatan yang kami pakai, gedung ini yang kami pakai, biarlah Tuhan mengurapi semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami persembahkan ibadah yang kedua ini, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah ini. Karena kami tahu ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan memberkati setiap kami. Dan biarlah di dalam ibadah ini ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berputus asa mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mau selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lebih lagi kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan, memuji menyembah Dia. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
Terima kasih Tuhan, di setiap langkah hidup kami Engkau ada bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Kasih setiamu yang menghidupkan kami di setiap detak jantung dan nafas kami. Sungguh Engkaulah yang kami alami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berkumpul di tempat ini, kami sungguh rindu mau menyatakan kepadamu terima kasih. Dalam setiap langkahku dan hembuskan nafasku, Kau ada di sini.
Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah. Kau terbesar dan mulia, ajak semua berbuat. Sama-sama nyanyikan kau terbesar. Kau terbesar dan mulia. Semua yang pertama biarlah semua memuliakan.
kembali. Kau Bapa yang baik bagi setiap kami, yang selalu menunjukkan kasih kemurahan-Nya, kasih karunia yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bersama-sama kita serukan Bapa kita yang sangat baik. Bapakku yang baik, Kau segalanya yang aku Kau yang ku perlu, lebih dari segala-galanya, lebih dari segalanya. Kasih-Mu beriku, tak pernah berhenti. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Oh Bapa kami yang baik, Bapakku yang baik, Kaulah yang kami berdoa, Kau yang ku perlu, lebih dari segala-galanya. Berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita semangat. Tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku,
Biarlah segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini menyenangkan hatimu dan berkenan di hadapanmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hambamu, urapi umatmu semuanya Tuhan, bahkan yang ada di rumah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah memberikan hikmat kepada kami untuk mengerti firman Tuhan yang kami bentangkan pada siang hari ini. Terima kasih urapi kami semua dengan urapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Bapa, kami bersyukur dan kami siap sambut firman-Mu dan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu terkasih, menghamba Tuhan. Shalom. Ya, selamat siang buat kita semua. Beribadah kedua. Saya percaya bahwa setiap kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Setiap kita mengalami kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan hari ini tema firman Tuhan adalah hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah. Kasih karunia Bapak Ibu dalam perjanjian baru berasal dari kata Yunani charis, yang artinya kesukaan, berkat atau kebaikan. Kita baca dalam Kisah Rasul 4 ayat ke-33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kebangkitan Kristus membawa sukacita kepada kita. Bahwa pengharapan bagi setiap murid-murid yang ada termasuk kita pada siang hari ini. Tuhan katakan di dalam firman-Nya bahwa jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan. Sia-sia saja kita percaya kepada Tuhan. Ibu, kasih karunia dimulai di taman Eden. Pada saat Tuhan telah membunuh seekor hewan untuk hidup dan Hawa. Kita tahu bahwa saat Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, kamu boleh makan semua yang ada di taman ini kecuali satu, pohon pengetahuan tentang yang baik dan kamu jangan makan itu. Ya, hanya satu yang Tuhan katakan, jangan makan. Tapi kalau kita tahu ceritanya bahwa Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Adam dan Hawa melanggar aturan yang Tuhan buat di taman Eden. Akhirnya mereka menjadi malu karena mereka tahu mereka berdosa. Kita berdosa, salah satu kita juga tahu, kita merasa malu karena Tuhan tahu ya kita berdosa. Seperti itu. Jadi Allah berhak sebenarnya. Allah itu adalah Allah yang memiliki otoritas dalam hidup kita. Dia berhak membunuh. Kan itu juga ya, kedua anak manusia Adam dan Hawa membunuhnya karena apa? Karena dosa, karena pelanggaran yang mereka buat. Mereka melanggar aturan-aturan Tuhan. Tapi Bapa kita, Allah kita itu sangat ya, dan kita sangat baik. Dia tidak menghukum, tapi Dia mempunyai cara lain, itu memperdamaikan manusia dengan dirinya. Dengan cara apa? Dia menutupi dosa dengan membunuh seekor hewan. Kita baca di dalam Kejadian 3 ayat ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi Tuhan menutupi dosa mereka. Tuhan menutupi rasa malu mereka. Kenapa? Masih ada kasih karunia bagi Adam dan Eva. Tuhan menutupi ketelanjangan mereka. Pola kasih karunia berlanjut sepanjang perjanjian lama sampai Yesus lahir. Sebelum Yesus lahir, ketika Tuhan menetapkan korban darah sebagai korban untuk menghapus dosa, ya saat itu setiap orang yang mau berjumpa dengan Tuhan harus membawa sebuah persembahan, harus membunuh seekor hewan untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Dan saya katakan bukan darah itu yang menghapus dosa. Ya, kalau kita baca dalam Ibrani 10 ayat ke-4 dikatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tapi karena apa? Karena kita percaya karena kasih Allah kepada kita, maka kita dibenarkan Tuhan. Kalau kita baca dalam lagi Kejadian
Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kepercayaan kita, iman kita yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Iman kita yang membawa kita memperoleh kasih karunia dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mengapa kasih karunia itu sangat penting? Mengapa kasih karunia itu harus diberikan kepada kita? Kejadian 6 ayat ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat ke-6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bapak Ibu terkasih, kita lihat bahwa saat penciptaan Tuhan, saat di zaman Nabi Nuh, manusia itu hidup dalam dosa. Ya, kalau kita pengen tahu ceritanya, buka di dalam Kejadian, baca bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Seperti apa mereka? Dan kejahatan yang begitu bobrok, ya, kejahatan yang begitu memilukan hati Tuhan, kejahatan yang begitu mengecewakan hati Tuhan, sehingga Tuhan katakan, menyesallah Tuhan telah menciptakan, telah menjadikan manusia. Kenapa? Memilukan hati Tuhan membuat Tuhan jadi sedih. Kenapa? Seperti yang dikatakan firman Tuhan, begitu jahatnya manusia pada zaman itu. Dan upah dosa adalah maut, Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita baca bahwa karena begitu kecewanya Allah sudah menjadikan manusia, kok jadinya seperti ini ya? Dosanya begitu besar, akhirnya Tuhan berkata, aku akan melenyapkan semuanya. Ya, hanya manusia yang berbuat dosa, tetapi yang terimbas semuanya. Tuhan katakan, Tuhan mau melenyapkan manusia, hewan, binatang melata dan burung-burung di udara, semuanya Tuhan hapuskan. Karena apa? Tuhan kecewa betul dengan manusia. Tapi ada satu keluarga yang mendapat kasih karunia Tuhan. Dia adalah Nuh. Ya, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa Nuh? Karena Nuh itu baik, ya. Nuh itu seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Artinya Nuh itu begitu dekat dengan Tuhan. Pasti orang yang dekat dengan Tuhan, kita tahu bahwa pasti kelakuannya baik, ya. Dan tidak mengecewakan Tuhan. Akhirnya Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di dalam Kejadian 6 ayat ke-18 kita baca, tapi dengan engkau, kata Tuhan, aku mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dari sekian banyaknya manusia yang di muka bumi ini, Tuhan menyelamatkan 8 orang. Hanya 8 orang, hanya keluarga Nuh. Karena apa? Karena Nuh adalah orang yang takut akan Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 128 ayat ke-4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Artinya seorang laki-laki akan menjadi seorang kepala keluarga, akan menjadi imam dalam keluarganya. Kalau dia takut akan Tuhan, Tuhan katakan sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Artinya keluarganya akan diberkati. Karena Nuh, maka keluarganya lewat dari murka Allah. Karena Nuh, maka keluarganya mendapat kasih karunia dari Tuhan. Bapak terkasih, kalau kita bertanya, kenapa Nuh dipilih? Karena dia berbeda. Kalau kita saat ini dipilih oleh Tuhan, ya kita ada di tempat ini beribadah. Kenapa kita dipilih oleh Tuhan? Karena kita berbeda. Amin. Kita berbeda dari orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Dan dikatakan satu keistimewaan Nuh adalah dia selalu melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Artinya kalau dikatakan tepat berarti tidak ke kiri, tidak ke kanan. Artinya tidak mengurangi, tidak menambahi firman Tuhan. Tuhan katakan A, Nabi Nuh mengerjakan A. Ya, Tuhan katakan B, dia kerjakan B. Kalau kita lihat begitu rumitnya, ya, kalau kita bisa secara manusia katakan begitu rumitnya firman Tuhan kepada Nabi Nuh, disuruh membuat bahtera. Kalau baca dalam Kejadian ini, itu bukan sembarang bahtera. Bahtera itu ada ukurannya, ukuran yang Tuhan mau, bukan yang dimaui oleh Nuh. Ya, tidak gampang, dan ini perintah yang sangat sulit. Kemudian diperintahkan setelah bikin bahtera yang segede itu, diperintahkan lagi, Nuh, kumpulkan semua binatang-binatang. Itu nggak gampang Bapak Ibu.
semua binatang yang ada di muka bumi, kalau kita membayangkan barangkali satu gereja kita cari ya susah ya. Sepasang kemudian yang haram sendiri, yang tidak haram sendiri. Tuhan katakan, ayo kumpulkan supaya mereka tidak punah. Ya, suatu perintah yang tidak gampang, bahkan sangat sulit, tapi Nuh kerjakan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Itu artinya bahwa Nuh taat kepada firman Tuhan. Nuh betul-betul dekat dengan Tuhan dan hidup bergaul dengan Tuhan. Dia tahu apa maunya Tuhan. Amin. Kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, kita tuh tahu maunya Tuhan apa. Jadi kita tidak akan keluar dari jalur firman Tuhan. Sebuah cerita yang saya sampaikan. Ada satu orang bapak-bapak bersama anak laki-laki berjalan. Mereka mau berburu, ceritanya seperti itu. Kemudian ayo kita berburu. Akhirnya mereka sampai di sebuah hutan dan bapaknya sama anaknya lagi mengendap-endap gitu ya, melihat yang mana yang lewat gitu biasanya. Kalau ada binatang lewat mereka langsung berburu. Dan saat itu anaknya di sana, bapaknya di sana. Dan tiba-tiba bapak ngomong gini sama anaknya, nah, tiara cepat merangkak. Kemudian setelah itu berlarilah, berdiri dan larilah kemari. Anaknya bingung, kok disuruh jaga binatang buruan, kok disuruh berangkat, disuruh tiara, disuruh lari, disuruh berdiri kemana, lari ke arah bapaknya. Dia bingung, tapi anak ini anak yang patuh, dia kerjakan. Dia tidak tanya kenapa Pak, ada apa, tidak sempat tanya kenapa. Dia patuh dengan apa yang dikatakan oleh bapaknya. Akhirnya setelah anaknya sampai dekat dia, langsung si bapaknya memeluk anak ini. Kenapa? Karena di belakang anaknya ada seekor ular yang sangat besar, ya, dan dia terselamatkan karena patuh dan taat kepada apa yang bapaknya ngomong. Belajar taat firman Tuhan tanpa kita menunda-nunda. Kalau Tuhan berkata kepada kita, ayo berdiri, ayo lari, ya. Kalau kita tidak mengerjakan, berarti kita tidak dengar firman Tuhan, dan akhirnya mendatangkan kecelakaan dalam hidup kita, ya. Mazmur 123 ayat kedua, 123 ayat yang kedua. Ya. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Ayat ini berbicara tentang suatu kepatuhan. Ayat ini berbicara tentang ketergantungan kepada seseorang. Hubungan kita dengan Allah kita. Saat kita memandang Allah kita memandang tangan Allah kita. Kita menjadi hamba yang siap setiap saat. Kalau Tuhan perintahkan A, kita kerjakan. Kalau Tuhan katakan B, kita kerjakan B. Amin. Artinya kita siap menanti aba-aba dan perintah dari Tuhan kita. Ya, meskipun kadang-kadang firman Tuhan itu nggak masuk akal ya buat kita, tapi akhirnya mendatangkan kebaikan. Seperti Nuh, amin. Kadang-kadang nggak masuk akal, apa sih Tuhan kok disuruh kayak gini-gini. Tapi kalau kita kerjakan, maka kita akan selamat. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah bisa saja memindahkan Nuh, ya. Allah kita Allah berkuasa, amin. Dia bisa saja memindahkan Nuh ke tempat lain supaya dia tidak musnah. Atau Tuhan juga bisa, ngapain susah-susah bikin batra segede itu sampai berapa lama, tapi itu yang Tuhan perintahkan, ya. Allah itu adalah God the miracle. Dia bisa saja tidak memusnahkan, dia bisa saja memusnahkan semua hewan-hewan tanpa menyuruh Nuh, ya Nuh kumpulkan semua, enggak. Kalau Tuhan pengen, Tuhan bisa memusnahkan dan menciptakan kembali. Allah itu adalah God the miracle. Dia bisa, tetapi Tuhan mau kita mempunyai reaksi atas firman Tuhan. Tuhan mau kita punya respon atas firman Tuhan. Tuhan mau kita mempunyai sebuah tindakan setelah mendengar firman Tuhan. Nuh adalah orang yang merespon firman Tuhan, walaupun tidak masuk akal, tapi dia patuh, dia taat kepada firman Tuhan. Selain itu ada beberapa orang dalam firman Tuhan dikatakan yang memperoleh kasih karunia di mata Tuhan. Biasanya ada Musa, ada Maria, ada Daud. Kita tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, amin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tuhan, dan mereka memperoleh kasih karunia di mata Tuhan. Mereka sangat baik. Tapi kalau satu pertanyaan kepada kita pada siang hari, apakah kasih karunia itu hanya buat orang baik? Apakah kasih karunia itu tidak ada buat orang yang jahat? Jawabannya ya, kasih karunia Tuhan sama
buat orang jahat, buat orang baik, semua Tuhan berikan. Matius 5 ke 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya bahwa kasih karunia Tuhan diberikan sama kepada siapa saja yang Tuhan ingin berikan. Roma 9 ayat 15 dan 16. Tuhan berkata bahwa sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ini firman Tuhan. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi karena kemurahan hati Allah. Kita ada karena kemurahan Allah. Amin. Tuhan katakan, aku bebas mau bermurah hati kepada siapa saja. Aku mau berbelas kasihan kepada saja. Ya, Tuhan katakan, itu hak Tuhan. Hak penuh dari Tuhan, hak mutlaknya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Di negara kita Indonesia, hak prerogatif itu merupakan kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga apa. Artinya betul-betul hak penuh yang dimiliki oleh Bapak Presiden kita. Itu adalah dikatakan hak prerogatif. Bapak Ibu, kasih karunia itu sama dengan anugerah. Anugerah sama dengan kasih karunia, yaitu pemberian dari Allah yang tidak selayaknya diberikan kepada kita karena tidak pantas. Ya, pemberian dari Allah yang sebenarnya kita nggak layak tetapi diberikan kepada kita. Itu anugerah Tuhan. Satu kisah yang menceritakan bagaimana kasih karunia Tuhan, bagaimana anugerah Tuhan diberikan kepada orang-orang yang berdosa. Kita baca kisah ini ada di dalam kisah anak yang hilang. Kalau Bapak cerita kita sudah tahu. Anak yang bungsu yang meminta warisan dari orang. Ya, ada dua anak. Seorang bapak memiliki dua anak. Yang anak yang kecil berkata gini, Bapak, berikanlah warisan yang menjadi hakku. Dan ini mencerminkan bahwa anak ini mementingkan diri sendiri. Dia tidak memandang kepada bapaknya. Sebenarnya hak warisan itu diberikan setelah orang tua yang tidak ada, tetapi dia meminta terlebih dahulu. Berarti dia mementingkan dirinya sendiri. Kemudian setelah diberikan haknya, warisannya, dia pergi jauh. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dia pergi jauh, artinya dia memisahkan diri dari kasih karunia. Dia pergi jauh dan memisahkan dirinya dari bapaknya. Akhirnya dia mengalami mati rohani. Ya, kita baca cerita selanjutnya. Dia berfoya-foya dengan uangnya, dia berfoya-foya dengan pelacur, memboroskan semua hartanya, karena dia berpikir hidup dalam dosa itu enak. Ya, anak bungsunya berkata, ternyata hidup dalam dosa itu enak. Dia berfoya-foya, menghabiskan segala harta, memboroskan karunia jasmani yang ada dalam kehidupannya. Dan hasilnya, kita tahu bahwa cerita ini hasilnya bukan kesenangan, tetapi akhirnya dia menderita. Habis hartanya dia mengalami kemiskinan, dia melarat dan kelaparan, dan dia akhirnya bekerja untuk menjaga babi. Bapak Ibu terkasih, saat dia merasa lapar, dia pengen makan, ya. Kalau kita lapar pasti kita pengen makan apa aja deh, ya. Yang penting perutnya terisi. Dan anak ini pengen makan yang menjadi ampasnya, bukan makanan sisa dari makanan babi. Dia pengen makan tetapi tidak dibolehkan. Tidak boleh. Kemudian titik balik dari si bungsu ini adalah saat dia menyadari keadaannya dan ingat kepada bapaknya. Dia berkata, Bapakku begitu baik, Bapakku begitu murah hati. Orang-orang yang kerja di Bapakku nggak akan kelaparan, mereka makan enak. Ngapain aku di sini kelaparan? Kemudian dia bertindak, aku mau kembali kepada Bapak. Aku mau minta ampun sama Bapak. Aku mau mengakui kesalahanku kepada Bapak. Itu respon yang luar biasa, tindakan yang luar biasa dari si bungsu. Ya, suatu kebahagiaan bagi kita kalau kita punya barang, ya, barang-barang kesayangan kita hilang, kemudian kita ketemu. Ya, pernah yang ngalami, barangkali sepatunya yang terbaik hilang sebelah. Kemudian kita cari dan kita ketemu, bahagianya luar biasa. Seperti itu yang dialami oleh
bapaknya si bungsu. Anak ini akhirnya pulang. Ternyata bapak menunggu. Bapaknya tidak marah. Bapaknya tidak memaki-maki anaknya, tetapi dia menyambutnya dengan baik. Artinya bapak kita tahu bahwa di luar sana, di luar kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Di luar kasih karunia Tuhan, kita tidak akan mengalami berkat Tuhan. Kita tidak mengalami kebaikan Tuhan. Kita akan menderita di luar kasih karunia Tuhan. Bapaknya menanti dengan sabar. Kira anaknya kembali dan dipeluk oleh sang bapak. Kalau kita bisa membayangkan cerita ini kepada hidup kita, bagaimana kita sudah berdosa dan kembali kepada Tuhan, Allah memeluk kita, betapa bahagia. Amin. Satu orang dalam sebuah keluarga yang bertobat, pasti semuanya pasti bersukacita. Ya, kalau kita punya beberapa saudara, barangkali satu saudara kita berbuat dosa, berbuat kesalahan yang besar dan kembali, pasti kita semua akan senang. Betul? Begitu juga Bapak di surga, kalau kita kembali kepada Tuhan, maka sukacita yang berlimpah-limpah itu akan terjadi dalam keluarga tersebut. Kalau kita lihat dalam ayat ke-22 Bapak Ibu dalam Lukas ini, bagaimana akhirnya yang diterima oleh anak ini, kasih karunia, anugerah. Ya, diberikan pakaian, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Di sini jubah atau pakaian melambangkan kekudusan, melambangkan kebenaran Kristus, dipakaikan kembali kepada anak ini. Artinya bahwa setelah dia berdosa dan kembali kepada Tuhan, dikenakan jubah kekudusan, kebenaran Kristus, dan kemudian diberikan dan kenakanlah cincin pada jarinya. Artinya karena begitu sukacitanya sang bapa, akhirnya cincin itu dimasukkan ke dalam jari. Itu adalah lambang sukacita. Dan selanjutnya dan sepatu pada kakinya. Artinya keindahan yang dikaruniakan kepada orang-orang kudus. Itu lambang keindahan yang dikaruniakan kepada orang-orang yang kudus. Itu anak bungsu. Walaupun kalau kita berkata dia nggak pantas, benar, dia nggak layak diberikan seperti itu, dia nggak layak untuk diterima sebagai keluarga kembali. Karena apa? Dia sudah pergi meninggalkan kasih karunia. Tapi Tuhan katakan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Nah, aku akan bermurah hati kepada siapa aku akan bermurah hati. Kemudian jadi hati tidak tergantung kepada orang atau usaha orang, tetapi karena kemurahan hati Allah. Allah bermurah hati untuk menerima anaknya kembali. Bapak ini bermurah hati untuk menerima anaknya kembali. Ya. Bukan karena usaha anak ini, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup di zaman anugerah. Kita hidup di zaman kasih karunia. Artinya hidup dalam perlakuan istimewa Tuhan, hidup dalam janji Tuhan. Walaupun demikian Bapak Ibu, Tuhan katakan dalam 2 Korintus 6 ayat 1, dikatakan jangan sia-siakan anugerah Allah yang sudah. Amin. Jangan sia-siakan, jagalah baik-baik, peliharalah baik-baik. Ya, walaupun ada kita berkata ini zaman anugerah, ini zaman kasih karunia, tapi Tuhan katakan ada rambu-rambu tidak boleh kita lakukan. Firman Tuhan tetap kita kerjakan. Ya. Amin. Jangan coba-coba kita mempertaruhkan iman kita. Ya, bagi anak muda barangkali kita jangan coba-coba mempertaruhkan iman kita demi cinta. Barangkali terlalu cinta tidak memandang. Ya, apakah dari mana asalnya? Ya, kepercayaan gimana. Tetapi ternyata jangan pertaruhkan imanmu demi apapun juga. Jangan pertaruhkan kasih karunia Tuhan demi apapun juga. Amin. Kenapa? Tuhan tidak mau kita jatuh di dalam. Tuhan tidak mau kita jauh dari kasih. Kenapa di luar sana kita tidak bisa berbuat apa. Kali percaya Yesus kata Tuhan, selamanya kita akan mempercayai Tuhan Yesus. Selamanya kita akan percaya kepada Tuhan, tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Saya percaya bahwa singkat kita akan mengerti firman Tuhan bahwa Tuhan ingin kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan, menikmati setiap berkat Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak. Dia Bapak yang baik. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita, selalu nyata, selalu dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya.
Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kami bersyukur dan berbakti ya Tuhan, kiranya kasih karunia itu senantiasa ada pada kami. Keselamatan yang datang dari Tuhan, hidup kekal kami miliki selama-lamanya. Dalam perjalanan kami menuju pada hidup kekal itu, kiranya kasih karunia mewarnai perjalanan hidup kami Tuhan. Dalam rumah tangga kami masing-masing, kehidupan pribadi, pekerjaan kami, ketika kami melayani Tuhan penuh dengan kasih karunia Tuhan. Ketika kami bergaul, bersosialisasi dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat, kami penuh dengan kasih karunia dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kehidupan kami terlihat karena kemuliaan Tuhan ada pada kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan keberadaan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kiranya hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapan khusus hikmat yang datang dari Tuhan melimpah-limpah. Kami semua diberkati Tuhan. Di bahasanya kami akan berikan persembahan. Kami serahkan dengan sukacita. Dan kami berdoa buat pengelola keuangan di gereja ini. Kiranya penuh dengan tanggung jawab, kami bisa mempergunakannya dengan baik untuk kerajaan Allah di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan dan siap memberikan persembahan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan.
Boleh sampaikan tangan saudara dan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kiranya kasih karunia mewarnai hidup kita. Sepakat katakan amin. Ayo saudara katakan, gerejaku penuh dengan kasih karunia. 2, 3. Keluargaku penuh dengan kasih karunia. 2, 3. Hidupku penuh dengan kasih karunia. Kalau itu benar dari hati saudara, maka kemuliaan Tuhan mewarnai kehidupan kita semua. Sepakat katakan amin. Haleluya. Ada di antara kita yang baru pertama kali hadir, bisa lambaikan tangan saudara. Yang baru pertama kali hadir, semua setia-setia dan tetap jaga kesehatan saudara, tetap pakai protokol kesehatan, dan kiranya keluarga kita hidup dalam kasih perlindungan Tuhan, hidup kita pribadi juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, dan sepanjang bulan ini November kemudian Desember juga diwarnai dengan kemurahan Tuhan. Apakah Natal kita rayakan? Pasti. Karena bukan hanya November, Desember kita merayakan Natal. Ya, setiap hari kita bisa merayakan Natal. Tetapi ada memang ibadah-ibadah khusus yang akan kita selenggarakan. Entah itu nanti virtual, saudara. Apakah tatap muka? Saudara menunggu kabar selanjutnya. Dan saya berharap saudara diatur sedemikian rupa di gereja ini. Puji Tuhan karena gedung gereja cukup besar. Nanti bisa kita atur kalau ibadah tatap muka beberapa kali pertemuan ya, tentang Natal juga ulang tahun gereja kita. Tahun ini gereja kita berulang tahun yang ke-13, nanti di tanggal 12 Desember ulang tahun 13. Saudara, mulai hari ini saya persilahkan, kami persilahkan saudara, keluarga-keluarga baik yang ada di Kota Tarakan, yang ada di gereja ini maupun yang ada di luar, anggota jemaat Gereja Bethesda Indonesia Jemaat Betani GTM, dan silakan untuk menyampaikan sukacita dengan ucapan-ucapan di video, kira-kira durasinya sekitar 2 menit. Dan selamat ulang tahun gereja 13, dan selamat Natal. Kita akan gabungkan semua saudara, dan nanti akan bisa menjadi berkat. Ya, kita bisa melihat saudara kita yang ada di Amerika, ya, yang ada di Taiwan, yang ada di Hong Kong, ada di Jakarta, ada yang di Sepengkok, ada yang di Juata, semua kumpul jadi satu. Itu saudara,
dan kita semua diberkati Tuhan. Itu saja, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan sebelum meninggalkan gereja yang kita cintai ini, silahkan saudara berdoa. Apa yang menjadi pergumulan saudara, kerinduan saudara, berdoalah ke hadapan Tuhan. Dan kita pulang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, kami bisa menyelesaikan ibadah dari awal hingga selesai di ibadah kedua ini. Kiranya, ya Tuhan, berkatilah yang tersurah kepada semua umat Tuhan yang setiap ibadah, setiap memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bisa bertemu satu sama lain dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kiranya ya Tuhan, ketika kami keluar dari gereja ini, kami juga disertai Tuhan. Allah Immanuel, Allah menyertai memberkati kami, dan sampai di rumah kami masing-masing dalam kegiatan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya nama Yesus ditinggikan melalui kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, kalau pada siang hari ini ada pembaptisan air saudara kami, ya Tuhan Allah, kiranya Tuhan juga hadir dan melawat kami semua. Karena kami tahu ketika seseorang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Allah berdaulat, kasih karunia melimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami akhiri ibadah pada siang hari ini. Haleluya. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kerencanakan, engkau kerjakan di bawah Allah, berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Mari yang percaya Allah menyertai memberkati kita, bahkan melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman, dengan mantap bersama-sama. Amin. Salam Tuhan Yesus.